Halo guys, Hakim di sini dan kali ini mungkin reviewnya gue agak beda dikit ya karena ya ini gue ngambil dari salah satu koleksi gue dan sebenarnya ini gue pengen nge-review ini ya dulu tuh, cuman ya entah kenapa tuh kayak nggak ada nggak ada waktunya banget ya, jadi gue malah udah ngerekam semua ini tapi ya belum ngerekam hasilnya, jadi kita akan review hari ini. Ya mungkin setelah memikir-mikir juga ya apa kayaknya kalau lagi nggak ada uang mungkin gue coba ini ya review koleksi-koleksi gue yang ada ya di sini ya di tempat gue lah. Nah, mungkin kalau ada yang mau bisa aja komen di bawah ada yang mau di review atau enggak. Dan kalau ada gue buat, kalau enggak ya let's just wait for the money first ya. Hari ini gue akan review ya premium Bandai. Ya ini MGX Impulse ya. Gue waktu itu beli waktu masih di Malang ya itu, dan awalnya gue mau masukin ke video cuman entah kenapa tuh kayak gak sempet gitu ya. Dan pas pertama kali gue ngelihat ini pengumuman, gue mikir ini gue harus ngambil ini keren nih. Dan ya mungkin ini salah satu catch gue, kenapa spek 2 nggak di base dari sini gitu, kayak really you have a good design but didn't put it on the movie, like for real. Ya anyway itu ini Bandai aja lah, tapi ya itu yang gue pikirin waktu pertama kali gue denger spek 2 itu. Jadi ya agak-agak ya, tapi ya tak kenapa gue suka desain ini. Ya mungkin kalau ada suara rattle-rattle itu karena ya isinya ya. Tapi sebelum gue buka, kita balik dulu ya ke pada saat gue nge-unboxing ini dan nge-build ini. Apa ini lagi ya kira-kira nih? Ya, gimana ya? Akhir-akhir ini ada berita kalau ini ya ada rilis kit-kit baru. Hari ini gua akan memperkenalkan ini. Ini adalah Gundam X Impulse ya. Ini gak ada di anime manapun, cuman ya ibaratnya inilah desainer lagi pada gabut gitu kan. Inilah buat desain baru gitu kan. Ini base-nya dari Gundam Impulse ya. Kenapa dinamainnya X Impulse? Jadi base-nya Impulse, dia custom jadi begini. Dan ini ya ngambil ininya seriesnya dari build ini ya, Build Divers. Dan ini paling gede sendiri ininya, Build Divers. Ya ini agak-agak beda dikit sih ya, mungkin sama kayak Stormbringer, cuman ini dari luar. Ya intinya itulah inilah Gundam rakitannya ada untuk ini dari Build Divers lah, dari seriesnya Build Divers. Ya seriesnya ini ya Genius Headline. Dan ya MG seperti biasa kalau P Bandai ya gak ada apa-apanya sih. Oke, kita buka aja. Seperti biasa udah tak cek jadi ya manualnya di atas. Kita buka semua dulu. Wih. Di sini tuh banyak banget part ininya ya, part sisa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Tambah polycap 25, water slide sama stiker buat mata. Itu aja.
Ya, dan ya itu review, itu unboxingnya sama buildnya ya, buildnya lah. Ya, sekarang kita buka kondisi sekarangnya gimana, karena ya seperti yang dilihat ini sudah kena beberapa serangan dari ini, sayang buat. Iya, gue nyampur sama yang lain ya. Ya mungkin kalau yang ini gue agak nyampur dikit. Yeah, let's just say it's not really in a good shape. Ya, anyway kita ambil aja X Impulse-nya dan kita review aja. Yang paling pertama kita lihat dulu main bodinya lah ya. Jadi ya ini tuh base-nya dari Force Impulse. Ya jadi di sini tuh banyak banget junknya, junk part ya istilahnya ya, junk part Force Impulse itu dia banyak. Dan ya menurut gua mungkin bisa ya bikin apa Force Impulse versi warna abu-abu ya di kit ini. Ya cuman gua agak males ngekonversinya, jadi ya agak-agak inilah, agak-agak inilah. Tapi menurut gua bisa karena ya bodinya dia hampir 90 kayaknya, 90 ya hampir hampir 100 lah, tapi nggak 100 juga gitu. Dia bisa, tapi apa bisa dikonversi jadi Force Impulse yang berwarna abu-abu gini. Dan ya dari segi build emang ya karena base-nya dari MG Force Impulse yang lama, jadi dia masih ada ini ya apa polycap gitu masih, dan internalnya masih ada ABS lah ya, masih ada ABS dan ya old tech banget lah ya itunya ya, apa isi-isinya tuh masih ada old tech banget, tapi di bagian tangannya diupdate ya, jadi tangannya bukan pakai yang articulated yang three fingers sama one trigger itu, tapi udah diganti ke yang ini ya apa seat universal gitulah ya, jadi kita bisa konversi lah dari apa antar MG seat itu, kita bisa tuker-tukeran senjata lah. Dan untuk artikulasinya ya menurut gua mas, untuk kalau dari segi frame-nya itu masih cukup kuat loh. Apa lebih kayak gimana ya mas, update-nya masih apa masih bisa comparable lah sama MG baru sekarang ya. Dan ya mungkin dengan tech yang udah gini menurut gua cukup engineer-nya cukup robust juga, jadi ya menurut gua ya penasaran ini juga apa keren juga ya Bandai ini, apa kadang ngebuat sesuatu tuh terlalu robust jadi bisa dipakai puluhan tahun kemudian. Ya anyway, dan ya untuk aksesoris lainnya banyak banget perubahannya ya, kayak di backpacknya yang habis ini kita lihat, dan ya ada beberapa lainnya lah yang unik lah di kit inilah ya. Jadi ya kita lihat aja langsung. Ya, dan inilah versi fullnya dari X Impulse ini. Jadi ya it's really good, dan bagus banget ini kayak backpacknya apalagi ya. Dan ya mungkin ini ya, jadi gimana ya, backpacknya ini juga dimodif ya sama dia ini ya. Jadi ini base-nya emang dari Force Impulse yang gua bilang, tapi dia ada tambahan beberapa ya di bagian backpack itu. Jadi dia itu kayaknya nge-chief-nya pengen apa bisa cepat juga tapi all rounder juga. Jadi ada beberapa yang dia upgrade, ada beberapa yang dia tambahin juga di sini. Jadi nggak kayak backpack yang Force Impulse, tapi lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi lah ya sekarang ya. Di belakangnya ditambahin spoiler lah, ditambahin thruster juga, itu di yang harusnya cuman sayap tok sekarang dijadiin thruster juga, dan beam sabernya juga upgrade. Ya, jadi yang ada di punggungnya itu, yang ada di belakangnya itu bukan beam saber bawaannya Force Impulse. Ya, mungkin ini yang paling unik ya di antara di build ini ya. Ujungnya apa beam sabernya Force Impulse itu digunain lagi sama builder ini jadi ujung rifle-nya. Ya, jadi ujung rifle-nya itu adalah beam saber asli dari Force Impulse. Jadi ya let's just say nggak terlalu banyak ngebuang-buang ini ya, ngebuang-buang plastik ya. Itu menurut gue ya unik aja ya gitu, apa jadi ujung rifle-nya itu jadi ya kelihatan beda sendiri gitu kan, jadi warna putih di ujungnya, tapi yang lainnya masih warna abu-abu gitu. Tapi overall ini menurut gue keren banget sih, apalagi kalau udah dikasih water slide ticket yang kayak gue kasih sekarang ini ya, walaupun gue belum full juga, cuman menurut gue ini mantep ini. Ya kita langsung kita lihat aja ya apa ke bagian artikulasinya aja gimana ya. So let's go. Ya, untuk artikulasinya ya sebenarnya untuk kit yang
udah 10 tahun lebih itu menurut gue masih oke, masih bagus loh ini apa kayak masih bisa comparable lah sama MG yang sekarang rilis ya, walaupun ya dia itu cuman ya let's just say kurang nggak sewah yang di MG naratif atau MG lainnya, cuman maksud gue itu it works lah, kayak ya contohnya ya kayak di tangan itu dia masih bisa lah buat di range sesuka kalian gitu. Terus nah tapi di sini ada updateannya yaitu di bagian tangan ini. Nah di tangan yang ini kali ini tuh dia nggak pakai yang classic force impulse itu, tapi dia ngambil dari series seat dari MG seat semuanya. Jadi lu bisa ganti inilah, bisa ganti senjatanya jadi double wieldednya si Testament bisa, pistolnya ya, mau rifle-nya dual juga bisa, mau bazooka-nya juga bisa, kayaknya hampir semua yang di situ itu bisa. Nah terus untuk bagian bahunya cukup oke lah ya, walaupun memang ada kelemahannya ya itu di bagian jointnya ini ya. Jadi joint ini tuh dia masih pakai si clip ya, jadi gampang ini tuh maksudnya ya gue ngerti maksudnya dia mau mempertahankan ini ya apa, dia karena base for silhouette itu jadi ada transformnya lah ke yang 3 part itu, dan ya itu I mean that's the most ridiculous transforming I ever seen. Tapi menurut gue ya ini yang harus diperhatiin ya, karena ini gampang stres, terus gampang retak juga karena ya ini ABS, dan ABS tuh kadang unnote apa nggak ngasih kabar apapun tiba-tiba pertak aja ya. Jadi itu harus hati-hati di bagian joint bahu ini. Dan yang menurut gue ya cuman itu doang sih kelemahannya dari yang di lengannya itu ya. Untuk bagian kepala masih klasik lah ya, dan ya ini semua satu kepala ini di redesign, jadi masih ada apa sisaannya di sisaan force impulse. Jadi kalau mau buat mungkin bisa, tapi dalamannya harus ditukar ya sama yang ini. Dan untuk body, nah body ini karena ada core splendornya di belakang tentunya yang kayak gini, dia jadi thruster ya kalau udah digabungin gitu, jadi nggak terlalu banyak ya gerakannya, itu dia nggak bisa nungging ke bawah, cuman cukup solid lah ya buat body, dan ya bagian belakangnya bisa gerak kayak thruster biasa. Moving on ke bagian kaki. Nah ya ini banyak banget redesainnya, cuman ya sayang banget ini kopong. Di MG Force Impulse ada beberapa lah ya yang dipakein abu-abu gitu, jadi bisa ngebantu lah. Untuk gerakannya menurut gue ini masih bagus banget ya, masih bisa comparable lah sama MG lainnya ya. Yang contohnya ini ya, ini bagian paha atasnya masih cukup solid lah. Terus kalau kita geser bagian ini, nih nice banget ini sliding gimmicknya, sama ini bagian lututnya itu dia bisa gerak ya ininya, bagian sininya ya. Dan seingat gue di seri di scale lain tuh nggak ada yang kayak gini ya di seri Force Impulse itu. Dan ya I mean Force Impulse itu cukup basic lah ya untuk pergerakannya ya. Dan ya dia bisa, seingatku bisa di ini ya, bisa berubah ininya kakinya itu jadi kayak yang yang mode transform for silhouette ya. Dan ya ini karena kalau terlalu di ini suka ya. There you go. Nah selanjutnya belakang. Nah, ya belakangnya juga ada thruster yang bisa digerakin. Dan yang terakhir, nah ini bagian kakinya dibedain lah di redesign lagi ya sama desainernya. Jadi kakinya bukan kaki yang gepeng ya, tapi lebih ke berisi lah ya kakinya, jadi kayak high heel dikit lah. Cuman menurut gua masih it's a good choice lah. Kenapa? Karena ya yang yang lama itu kayaknya agak-agak kurang enak ya buat ini ya buat digerakin ya, dari yang gua lihat ya, dari antara junk partnya itu. Tapi ya menurut gua ini lebih enak lah daripada yang lain lah. And I'm pop joint, dang it. Ya, dan di sini tuh masih ada yang namanya piston kayak gini tuh common banget ya di MG dulu ya. Dan di satu sisi bagus, cuman di sisi lain agak susah juga kalau pas udah copot itu harus dimasukinnya lagi. Many adorable hours later. Nope. Bentar. Fuck me. Oh wait. Oh. Damn you. Hold on. Really, you guys? There you go. Okay.
Jadi di MG dulu tuh ada detail kayak gini ya. Jadi dia piston gitu di dalamnya, dan ya I mean good concept but it hinders the mobility. Ya kadang ada kalanya dia kurang ngeklip ya, kayak tadi, kayak sekarang ini. Nah, well anyway it works. Anyway ya bisa lah ya, cuman ya mungkin itu salah satunya juga ya, apa kelemahan dari Force Impulse ini ya, piston kakinya ini agak ya let's just say break or make lah ya. Cuman I mean the other one it's still good ya, cuman yang di bagian sini doang nih kayak pistonnya agak, tapi overallnya masih cukup solid lah ya. Oh ya, dan gua baru nyadar ini di redesign juga ya, apa bagian atas ini. And yep, that's the main body. Oh ya, dan mungkin gua tadi udah bilang juga ya, apa di ujung rifle-nya itu dia paling beda sendiri, karena ya bisa dilihat sendiri ini tuh satu ginian itu dia ujung rifle Force Impulse. Jadi ya dia ngerius lah ya, apa tongkatnya Force Impulse ya di ujung rifle-nya gini ya, which is a unique one, dan jadi dual purpose ya. Jadi si desain apa si buildernya dia ini tuh emang jago ke CQC ya. Jadi dia ngedesain semua Force Impulse-nya ini, dia ngarahnya ke CQC atau close quarter yang combat gitu. Jadi hampir lebih banyak close quarter weapon ya, kayak beam saber, terus apa knife-nya itu kan, apa physical knife-nya yang ada di side skirt-nya itu. Nah, jadi dia memaksimalkan close quarter-nya lah. Bisa juga long range, cuman pasti dia maunya ngarah ke close quarter itu. Nah, speaking of close quarter, sampai backpack-nya pun juga di-redesign ya sama dia. Ini dia backpack ya, Force Silhouette. Nah, seperti yang gue bilang, Force Silhouette ini emang di-redesign abis-abisan ya. Jadi dia lebih mengutamakan agility lah, let's just say agility daripada ininya ya, daripada flight capability-nya dari yang si Force Impulse itu. Dan ya ini gampang copot semua karena clip. Jadi ya sometimes I hate clips, but yeah, that's what they do. Untuk thrusternya dia bisa bisa diputar-putar si bagian sini, dan bagian sini pun juga bisa, jadi dia bisa dinaikin. Dan ya ini perbedaannya, jadi bisa dilihat ini mode normalnya dan ke atas, dan bisa dinaikin ke atas ya, jadi bisa kayak bisa say full burn in a nutshell lah. Bisa diputar naik gitu sampai ke atas, jadi bisa high ini, terus bisa diputar lagi, bisa diturunin kayak gini. Kalau mau turun bisa dinaikin juga. Dan ya menurut gua banyak ya, banyak ini ya, apa artikulasinya di sini, apalagi di bagian, apalagi ini ya, jadi satu body ini tuh bisa digerakin juga, jadi unik juga. Dan ya kalau ada yang mungkin penasaran gimana cara connect ya, itu ya ini, jadi ya tadi sebelumnya gue belum jelasin ya cara connectingnya itu. Jadi dia ada 2 pack kayak gini, dan di Force Impulse ya kayaknya hampir semua Force Impulse ya dia ada pack kayak gini, karena ya ini kan ada backpack Force Silhouette ini, jadi dia konekinnya di lubang di bagian atas bahu lah ya, tinggal dikonekin dan jadi. Oh ya, buat yang nanya kalau gimana kalau striker pack gitu kan, ada striker pack yang menarik gitu, mungkin bisa kan gitu. Bisa, tapi dia harus ngeluarin Force Silhouette-nya dulu ya. Jadi ada dedicated lah khusus, jadi mengganti Force Silhouette itu, jadi belakangnya striker pack itu, belakangnya strike Gundam gitu. Jadi bisa masukin striker pack yang lo mau. Yang paling gue suka sih si Otori ya, karena ya itu keren sih, senjatanya banyak gitu, dan ya have a missile like that's a good thing. Dan yang terakhir ini shieldnya tadi ini ngambilnya udah ini persis sama kayak yang di Force Silhouette, dia bisa di extend, tapi menurut gua yang versi MG ini agak leto yang kenceng jadi satu ya. Tapi menurut gua bagus warna gini daripada warna merah itu ya. Ya gimana menurut lu pada nih, tinggal taruh aja di bawah ini. Menurut pada gimana? I think that's it. Untuk aksesoris sebenarnya simple dia itu, aksesoris itu cuman senjata, 2 beam saber di punggung sama 2 physical knife. Ya nggak ada gimmick shenanigans yang wah sih ya. Oh ya, sama ininya dragon sistemnya yang buat ngirim Force Silhouette itu, Silhouette pack itu ya. Nah, itu dia juga include, dan I think that's it. Nah, ini cukup simpel. Ya oke. Buat
kelupaan sesuatu. Jadi ya ini dia konektor buat ke action base nya. Jadi ini action base kayak gini ya, just good old action base 2. Kita harus colokin ke bagian pantat ya, I don't know what to say again, tapi ya pantat dan ujungnya. Jadi gini, but so hard to do it. Ini dan colokin ke bagian sini, there you go, dan jadi bisa terbang. Jadi gimana menurut lo pada tentang MG ini? Menurut gua tapi ya dengan ya piban, dengan embel-embel pibannya jadi mungkin agak kurang kedengeran lah ya. Tapi secara overall menurut gua kit ini cukup oke lah ya buat nge-build gitu, atau buat kalau ada duitnya dan mungkin suka build divers ya. Karena seinget gue ini dia base-nya dari yang ada di build divers, tapi kayaknya ada nggak ya tuh orangnya. Ya tapi at least ya dia ada di build divers itu. Dan ya mungkin cukup simple lah ya kitnya ya, apa senjatanya ya nggak terlalu nggak neko-neko banget lah, nggak ada bazooka, nggak ada semacamnya, cuman rifle dan close quarter and that's it ya. Jadi kalau ada yang nanya ya bagus gak ini, oke, cukup bagus. Cuman kalau nggak siap sama harganya ya mending jangan dulu deh. Mending beli yang stokannya aja, yang Force Impulse biasa ya. Tapi gue belum punya itu, jadi gue nggak bisa nyaranin lebih lanjut ya. Cuman kalau dari apa yang gue pegang sekarang, menurut gue masih cukup oke lah ya. MG Force Impulse itu dia nggak terlalu outdated banget ya frame-nya, tapi ya mungkin mungkin yang gue bilang tadi itu ada beberapa yang perlu diperhatiin juga, terutama di bagian bahu sama kaki ya. Itu kaki agak-agak letoy banget sih. Ya, but anyway, that's it from me. Mungkin ada yang mau dibahas lagi, bisa taruh di komen di bawah. Ya, sekian dari gua dan wassalam. And happy building, guys. Hidup. There you go. Nope. Sudah. Fuck me.